kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya, maka hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ajokena, yang terhormat Bapak Pemateri Bapak Hesro Godo SPDGR, yang terhormat Bapak Ibu guru semua. Baik, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi program pendidikan guru penggerak dan penerapan budaya positif di SD Negeri Ajokena oleh Bapak Hesron Godo SPD GR. Kegiatan ini kita akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Tamar Selan. Untuk itu, kepada Ibu saya persilakan. Baik, Saudara, di sini saya akan pimpin kita dalam keyakinan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa di surga, di siang hari ini kami bersyukur buat kasih setia Allah yang kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membawa doa pembukaan. Acara selanjutnya sambutan singkat sekaligus membuka kegiatan dengan resmi oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ajokena. Kepada Bapak saya persilakan. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman guru, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena setianya tidak pernah meninggalkan kita semua. Karena itu di pagi hari ini kita boleh mengambil kesempatan untuk mengikuti sosialisasi program pendidikan guru penggerak dan penerapan budaya positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Karena itu saya tidak memperpanjang kata. Mari kita mulai memulai, mengingat waktu terbatas untuk kita. Karena itu saya diberi kesempatan untuk boleh membuka kegiatan ini dari awal, pertengahan, boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan guru penggerak di siang hari ini dengan resmi. Acara selanjutnya saya berikan kepada Bapak Hesro Godo sebagai pemateri. Waktu selanjutnya saya berikan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ajokena. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, memberikan sambutan dan juga membuka kegiatan saat ini. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SD Negeri Ajokena yang juga saya cintai dan saya hormati. Terima kasih pada hari ini
berkenan juga hadir bersama-sama kita dalam kegiatan sosialisasi program pendidikan guru penggerak dan penerapan budaya positif di SD Negeri Acokina. Kesempatan ini saya akan mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak ini kepada kita semua agar ke depan kita juga dapat mempersiapkan diri, bahkan di angkatan-angkatan yang berikut kita dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Apa itu pendidikan guru penggerak? Seperti yang sudah ditampilkan, program pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, program ini meliputi pelatihan daring. Kita belajar daring selama 9 bulan. Dan juga lokakarya. Ya, lokakarya itu diselenggarakan setiap akhir bulan. Nah, Bapak Ibu, selama pelaksanaan program ini, guru tetap menjalankan tugasnya sebagai guru dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang di materi maupun pengetahuan yang didapatkan dari program guru penggerak. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, teman-teman guru, apa itu guru penggerak? Ya, saya singkat saja untuk pengenalan ini. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid atau peserta didik secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, yang berikut, yang terakhir, apa itu kriteria? Mungkin teman bertanya-tanya, kira-kira kalau saya mau mengikuti program guru penggerak, kriteria atau syaratnya seperti apa? Mungkin jelas kan yang ada di ini. Yang pertama, guru yang boleh mengikuti program pendidikan guru penggerak harus memiliki kriteria umum itu. Artinya guru yang ada di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan yang terbaru SLB juga bisa mengikuti program guru penggerak. Juga guru PNS maupun non PNS. Pada intinya bahwa kita aktif di SIP PKB. Yang berikut memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Yang berikut memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Berikut teman-teman, kriteria seleksinya seperti apa? Yang pertama, guru mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, tujuannya untuk apa program ini? Nah, tujuannya untuk memberikan bekal kepemimpinan, pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, manfaatnya adalah saat kita mengikuti kegiatan ini kita dapat meningkatkan kompetensi diri, baik itu pedagogi, profesional, kepribadian maupun kompetensi yang sosial. Nah, teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam penerapan budaya positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi ini tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, saya akan memutar beberapa video sebagai tematik kita. Salam berbahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini.
Teman-teman, tadi cuplikan video bagaimana pendidikan zaman kolonial, zaman Belanda, sampai kepada pendidikan yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara atau KHD. Besok tadi ada satu video lagi yang akan menggambarkan secara utuh bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan anak saat dia masuk ke dunia pendidikan dan dituntut oleh guru di sekolah. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Sekarang kita akan masuk ke dalam budaya positif. Budaya positif ini mungkin teman-teman ada mau komentar sebelum kita masuk lebih jauh. Kira-kira ada yang tahu apa sih budaya positif di sekolah? Mungkin Ibu Nomeni, Ibu Asri mungkin bisa sedikit kasih gambaran tentang apa sih budaya positif di sekolah. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya memberikan sedikit tentang apa yang saya tahu budaya positif. Budaya positif yang kita terapkan kepada anak yaitu mungkin kita sebagai guru mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak. Artinya kita jangan mengajarkan hal-hal yang kurang baik kepada anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentang budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, kalau menurut saya, budaya positif, kata budaya positif ini, kalau kita mau artikan secara lurus bahwa budaya positif kita artikan sebagai kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik. Kita berbicara tentang budaya positif di kelas atau di lingkungan sekolah, maka menurut saya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya tunjukkan atau kita sebagai guru sebagai contoh kepada baik teman-teman kita maupun anak didik kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada lagi Ibu Bati. Baik, mungkin dari saya budaya positif yang kita perlu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, contohnya adalah seperti budaya membaca, budaya membersihkan sekolah. Itu termasuk salah satu budaya yang ada di sekolah kita ini. Mungkin dari saya sekian. Ada teman-teman yang mau tahu? Baik, berikan aplaus dulu buat teman-teman yang tadi sudah menyampaikan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan positif. Atau tadi Ibu Marti bilang budaya positif itu adalah kebiasaan kita untuk membersihkan lingkungan sekolah, budaya anak-anak untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi lahan itu tadi, seorang petani membersihkan atau menyiapkan lahan. Lahan itu kita bisa
samakan dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas, sehingga padi yang tadi bertumbuh di lahan yang baik, dia akan bertumbuh dan menghasilkan padi yang baik. Sehingga kalau kita mengharapkan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berpengetahuan, anak-anak yang mempunyai spiritual yang baik, maka yang harus disiapkan oleh kita sebagai guru atau tamu adalah lahan yang baik. Lahan itu adalah lingkungan belajar kita. Nah, teman-teman, di sini kita tidak sedang berbicara tentang siapa yang melakukan apa, tetapi kita berbicara bahwa kita semua harus melakukan apa. Oleh karena itu, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh tentang budaya positif itu, karena sudah jam makan siang, saya tidak kembalikan lagi ke MC. Kita istirahat sejenak, mungkin hanya 5 menit untuk kita sarapan siang bersama. Setelah itu kita melanjutkan dengan materi yang ada. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita istirahat makan siang bersama, kita melanjutkan materi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, bahkan di kelas. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyimak ada 2 video tadi yang menjadi pengantar kita untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang berpihak pada murid, lingkungan yang nyaman dan penuh kebahagiaan untuk anak-anak bisa belajar. Seperti yang disampaikan bahwa budaya positif tadi yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Sekali lagi teman-teman, yang berpihak pada murid. Supaya apa? Supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Itu tujuannya, itu adalah itu, bahwa dengan lingkungan yang positif akan berkembang pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekolah sebagai institusi untuk pembentukan karakter daripada murid atau peserta didik. Nah, untuk itu teman-teman, kita sebagai guru atau pamong, pada intinya sebelum kita membentuk karakter peserta didik atau kita menciptakan lingkungan yang positif atau budaya nilai-nilai yang positif di sekolah, maka seperti yang Bapak pendidikan kita sampaikan ke adik, bahwa kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan, sehingga sebelum kita menciptakan nilai-nilai positif atau kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kepada murid-murid, maka kita sebagai guru harus memiliki nilai-nilai tersebut. Bahkan kita harus menerapkan itu dalam lingkungan kerja kita, sehingga apa yang guru lakukan menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Bapak Ibu, tadi sebelum masuk ke ini kita berbincang ringan tadi saat kita makan siang bersama. Teman-teman bilang bahwa dulu ada guru yang mendidik anak karena terlalu emosi, dia sampai istilah kita tampil.
sampai memukul guru. Bahkan bukan saja memukul, saya secara pribadi pernah mengalami itu dikucilkan, bahkan dihina. Dulu pernah guru yang bilang begini, "Dia dasar bodoh, iko lutonya, titik-titik." Ada kata-kata itu. Dan bahkan lebih dari itu, kita tahu kekerasan di dunia pendidikan dulu seperti apa. Namun semakin berkembang pendidikan, transformasi pendidikan hingga saat ini, kita mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, sebelum kita menerapkan budaya positif itu, kita perlu perubahan mindset atau paradigma berpikir kita tentang anak, bahkan tentang dunia. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah yang di dalamnya ada guru dan pamong, bahkan tenaga pendidikan, itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar murid-murid yang datang belajar ini mereka mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka tanpa rasa takut. Teman-teman, itu harus digarisbawahi, tanpa rasa takut. Sehingga anak yang datang belajar ini mereka merdeka. Mereka datang belajar dengan pikiran yang senang, yang nyaman. Bayangkan kalau Bapak Ibu guru kita garang-garang di sekolah, pasti anak-anak itu datang dengan tertekan. Saya kasih contoh yang sering kita alami, misalnya anak-anak datang sekolah tidak tepat waktu. Mereka waktu kita kasih tahu bahwa anak-anak harus datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu, maka akan mendapatkan hukuman. Jadi anak-anak waktu pulang ke rumah, saat dia mau datang ke sekolah, dia akan berpikir bahwa saya harus tepat datang ke sekolah karena ada hukuman yang menanti kalau terlambat. Pertanyaannya, kira-kira itu kita memanusiakan manusia atau tidak, Bapak Ibu guru? Kita memanusiakan manusia seperti itu atau tidak? Dia mau datang sekolah pagi hanya karena takut sanksi. Paradigma pendidikan, paradigma belajar saat ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saat kita ciptakan lingkungan belajar yang kita guru sendiri sebagai teladan, bahkan lingkungan belajar yang aman di kelas, yang nyaman, yang merdeka, yang tidak ada ketakutan, maka anak-anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing tanpa adanya tekanan. Nah, ini tekanan yang paling penting, Bapak Ibu. Kalau dia sudah tertekan, maka akan mempengaruhi kodrat tubuh kembali. Seperti juga kita mengurus anak di rumah. Seperti itu. Kita mengurus anak kita di rumah sama seperti kita mengurus anak-anak di sekolah. Bahkan kita kalau bisa lebih lagi memperhatikan anak-anak di sekolah, karena tugas kita sebagai guru. Kalau kita ditanya bahwa pilih keluarga atau pekerjaan, kalau guru pasti dia akan berpikir tugas negara yang utama. Sehingga dia akan harus memperhatikan anak-anak, menghamba kepada anak. Artinya dia memperhatikan benar anak-anak. Bapak Ibu, kalau anak-anak buat kesalahan dan kita langsung marah, kita bentak atau kita melakukan tindakan fisik maupun verbal, itu anak-anak akan merasa bahwa dia tidak dimiliki oleh guru. Dia akan merasa bahwa saya datang di sekolah, saya tidak diperhatikan oleh saya bapak mama yang ada di sekolah. Bahkan dia taat karena takut, bukan taat karena dia mau taat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita masuk dalam teori yang ini akan membimbing kita supaya kita
bisa istilahnya kita bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman tadi yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ada dua teori Bapak Ibu, yaitu teori stimulus respon VS atau versus teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu Stephen R. Covey. Stimulus respon dibilang begini, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol bilang begini, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Bapak Ibu coba perhatikan dengan seksama. Ini ada hubungannya dengan tugas kita. Yang berikut, stimulus respon bilang begini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol bilang begini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, stimulus respon bilang begini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini paling penting. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol bilang begini, semua perilaku memiliki tujuan. Paham Bapak Ibu? Stimulus respon bilang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sehingga pada akhirnya ada hukuman yang menanti. Tetapi kalau teori kontrol bilang semua perilaku memiliki tujuan, sehingga kalau anak-anak berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, pasti dia memiliki tujuan. Nah, tujuan itu yang harus diketahui oleh guru, sehingga guru bisa membimbing dia untuk mengatasi persoalannya secara bertanggung jawab, secara mandiri. Yang berikut Bapak Ibu, teori stimulus respon begini, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori kontrol begini, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Stimulus respon bilang orang lain, Ibu Hodi bisa mengontrol Pak Yogi. Tetapi teori kontrol bilang Pak Yogi lah, hanya Pak Yogi yang bisa merubah Pak Yogi. Yang kedua, yang berikut, teori stimulus respon bilang begini, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol bilang begini, kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang berikut teori stimulus respon yang terakhir bilang begini, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dia bilang pemaksaan itu ada saat kalau ketemu bujuk sudah berhasil. Tetapi teori kontrol bilang begini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir ini maksud apa Bapak Ibu? Dulu kita kalau orang berhasil, ya toh orang berhasil ketua KJP, wih dia berhasil. Pak Hesron bisa mengikuti guru penggerak sebuah KJP, wih dia berhasil. Tetapi teori kontrol bilang begini, berhasil sendiri itu biasa. Yang luar biasa itu berhasil bersama. Jadi kalau Pak Hesron berhasil dari guru penggerak, maka ada perubahan di SD Negeri Ajokena. Walaupun teman-teman guru belum mengikuti program penggerak, tetapi implementasinya itu sudah jalan. Sehingga bukan Pak Hesron saja yang dapat ini materi lalu dia penerapan di sekolah, terus guru-guru lain tetap dengan dia punya calon. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Adanya kolaborasi, adanya konsensus, kita diskusi, kita sharing, kita berbagi pengalaman, maka
ada penyimbasan. Apa yang saya lakukan, apa yang Ibu Nomeni lakukan, Ibu Sela lakukan, itu akan mengimbas kepada teman-teman yang lain. Jadi teori-teori ini membantu kita agar yang stimulus respon tadi kita beralih ke teori kontrol. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama Bapak Ibu dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi begini, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Ini kita mulai masuk ke disiplin. Karena kalau kita bicara tentang budaya positif, tidak terlepas daripada disiplin. Nah, teman-teman, kenapa guru bisa sangat tertarik dengan disiplin? Karena guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kita kan selalu berpikir seperti itu. Kalau anak-anak datang tepat waktu, soalnya bakal tema, datang langsung kasih tahu tugasnya untuk membersihkan kelas dengan ruang lingkungan belajar. Dia datang, dia sopan, menghargai guru, dia tertib, itu pasti dia akan bisa belajar dengan baik. Itu pemikiran kita. Guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Betul nggak saya Bapak? Guru berpikir bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kenapa Bapak Ibu guru sempat sampai berpikir seperti itu? Karena bagaimana guru bisa mengajar, pembelajaran bisa berjalan dengan baik kalau anak-anak itu tidak tertib. Sehingga guru selalu bilang, saya sudah merancang pembelajaran yang sangat-sangat baik, tetapi kalau tidak didukung dengan tata tertib atau disiplin anak-anak, maka mustahil apa yang disiapkan itu bisa disampaikan dengan baik, bahkan bermanfaat bagi anak-anak. Nah, Bapak pendidikan kita Kiai Dewantara, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini garis baik teman-teman. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Beliau bilang begini, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu salah saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ini artinya apa teman-teman? Self-disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa. Kata penguasa di sini teman-teman maksudnya orang lain atau atasan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, Sekatan kelima 2013, halaman 450. Beliau bilang begitu, bahwa disiplin diri ini ada di dalam diri kita. Disiplin diri ada di dalam anak-anak kita. Dengan kata lain begitu, Bapak Ibu, disiplin diri itu ada di dalam diri anak-anak. Sehingga kalau anak-anak itu dia tidak disiplin, maka yang mendisiplinkan siapa? Guru. Kan pasti begitu. Penguasa lain atau pasti orang lain. Kalau guru-guru pasti kepala sekolah atau guru
lebih senior mendisiplinkan dia. Tapi dia bilang begini, peraturan atau disiplin itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu, harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya yang tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa anak-anak itu dia mau disiplin karena memang itu dia mau melakukan. Dia mau melakukan, bukan paksaan atau aturan yang dari sekolah buat. Bukan. Paradigma kita yang tadi kita bicara, kita lihat dengar tentang teori stimulus respon teori kontrol. Tadi kan dia bilang begitu, bahwa guru itu tidak bisa merubah anak. Ya kan, tadi teori stimulus respon bilang orang lain bisa merubah saya, tapi teori kontrol bilang tidak. Yang bisa merubah kita hanya diri kita sendiri. Yang bisa mengubah anak-anak untuk menerapkan budaya positif, datang tepat waktu, tidak ganggu teman, menghargai, menghormati guru, belajar dengan giat, bantu orang tua, gotong royong, saling berbagi. Itu nilai-nilai dalam kebudayaan, nilai-nilai universal. Kalau mau dia lakukan itu karena dia mau, bukan karena kita yang paksa, bukan karena kita yang ini jadi anak itu dia berubah. Tidak. Yang bisa merubah anak adalah anak sendiri. Sehingga dia datang tepat waktu karena dia sadar. Ingat, ini kesadaran, bukan ini nama peringatan atau hukuman. Dia datang tepat waktu karena dia sadar bahwa kalau dia datang tepat waktu, dia terlambat pembelajaran. Dia bisa malu, dia bisa harus mengerjakan tugas yang terlambat. Dia harus lain sebagainya. Jadi dia datang bukan karena dia takut Bapak Ibu guru kita ada jaga di depan baru sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu kira-kira membuat anak-anak seperti itu? Anak-anak yang disiplin karena kesadaran diri, bukan karena kita yang mengubah dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita lanjut bahwa konsep disiplin positif dan motivasi itu ada seorang namanya Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan begini, arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Itu artinya apa? Bahwa kalau dia lihat di sekolah, dia merasa bahwa nilai-nilai positif itu adalah sebuah, artinya dia harus tahu alasannya apa itu harus dilakukan. Sehingga motivasi untuk melakukan sesuatu yang positif itu terbangun dari dalam diri, bukan dari intrinsik, bukan dari orang lain, tapi dalam diri anak-anak itu sendiri. Nah, sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita dari semua itu adalah kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi nilai-nilai kebajikan universal misalnya kerjasama, toleransi, bahkan cinta kasih, kebahagiaan, damai, taat dan lain sebagainya, itu sopan santun, menghargai, itu dia lakukan karena memang dia memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan itu. Karena dia merasa bahwa hal itu yang perlu dia lakukan.
Nah, teman-teman, kita sedikit belajar tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ini supaya kita pelan-pelan kita sampai pada hari ini. Di Angkos yang bilang ini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Dia bilang ada 3 alasan. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak tadi dia datang tepat waktu karena dia menghindari ada hukuman. Bapak Ibu ada kayu panjang sambil di atas pagar. Yang ketiga, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu pernah alami di kelas atau tidak? Siswa itu dia membuat sesuatu kecuali gurunya suka, weh hebat, weh ini gula-gula kasih dulu. Tepuk suara baiknya apa? Kalau saat ibu tidak memberi penghargaan, kalau saat kita tidak memberikan imbalan, dia tidak melakukan. Karena itu bukan datang dari dalam diri. Dia tidak buat itu. Kalaupun dia buat dan kita tidak memberikan imbalan, yang terjadi adalah kita mengecewakan hati mereka. Dia akan begini, ibu, dia sudah kasih beta pujian, besok akan buat lagi. Kalau bukan datang dalam diri. Yang ketiga, yang terakhir itu, dia alasan motivasi perilaku seseorang itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini Bapak Ibu, mana kira-kira yang paling pas? Ada yang bisa jawab? Pak Yopi, dari ketiga ini yang paling pas yang mana kira? Yang nomor berapa? Yang nomor 3 Pak? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga ini yang mesti jadi perhatian kita sebagai guru atau sebagai tamu di sekolah. Jadi kita membimbing anak agar mereka itu menghargai diri sendiri. Karena kalau Bapak Ibu sudah sangat menghargai anak-anak, mencintai anak-anak, mereka akan menghargai diri sendiri. Bahkan mereka akan percaya dengan nilai-nilai yang mereka tentukan sendiri, Bapak Ibu, bukan kita. Selama ini kan sekolah bikin peraturan, tata tertib sekolah. 1, datang sekolah tepat waktu. 2, bersikap menghargai dan menghormati guru dan teman sebaya. 3, dan seterusnya. Anak datang, lihat peraturan, pulang ikut. Tetapi teori motivasi bilang untuk menjadi orang yang mereka inginkan, sehingga mereka melakukan tata tertib tadi. Sehingga tata tertib itu harus, atau saya tanya seperti ini, kira-kira kalau mereka melakukan suatu nilai positif di sekolah, karena mereka ingin menghargai diri sendiri dan juga nilai-nilai yang mereka percaya, kira-kira Bapak Ibu ada pendapat, kira-kira bikin seperti apa supaya mereka bisa ada motivasi ketiga ini? Ada yang mau komentar silakan. Ibu Asri mau komentar? Siapa yang mau komentar? Supaya dia, anak-anak kita tidak melakukan yang 1-2, motivasi yang 1-2 ini, tapi karena dia melakukan itu karena motivasi yang ketiga. Itu caranya seperti apa pikir? Masih pas kan? Masih baik-baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita masuk ke tujuan dari disiplin positif itu, baru nanti kita sama-sama diskusi tentang motivasi yang ketiga tadi.
Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang tadi, motivasi yang ketiga tadi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Kalau dari guru bersifat jangka pendek, tapi kalau itu semua datang dari siswa, karena mereka mau jadi orang yang baik, berkarakter yang baik, maka dia akan bertahan jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini garis baik, teman-teman. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, teman-teman, karena itu menjawab tadi motivasi ketiga, teman-teman, kita masuk kepada aksi nyata yang saya lakukan untuk menanamkan sikap positif atau nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak di kelas untuk menjawab motivasi kita. Jadi perubahan atau nilai-nilai positif itu datang dari diri mereka sendiri. Nah, teman-teman, setiap tindakan atau perilaku yang kita guru lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Jadi apa yang kita lakukan di kelas itu dia bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, perilaku warga kelas atau murid dapat menjadi sebuah kebiasaan. Ingat, menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Di situ yang harus dilihat oleh kita sebagai guru. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ada yang mau komentar tentang ini, Bapak Ibu? Kira-kira seperti apa kalau begitu? Ibu Sri, maksudnya apa ini kira-kira? Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Kita tidak sedang berbicara tata tertib, tapi kita sudah masuk ke keyakinan. Kata kuncinya adalah ciptakan, sepakati, bersama. Ciptakan, sepakati, bersama. Nah, kalau masih pikir-pikir, nanti kita bahas lebih lanjut itu. Ya berikut, apa itu keyakinan kelas? Kalau kita masih belum ini, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi apa istilahnya, nilai-nilai kebajikan universal itu kerjasama, gotong royong, menghargai, toleransi, disiplin yang sopan santun dan lain sebagainya, itu bisa menjadi suatu keyakinan di kelas karena kita dari guru-guru menyepakati secara bersama-sama dengan murid. Jadi itu datang daripada murid. Kalau dulu Bapak Kiai,
mungkin kita langsung buat papan di sekolah, kita langsung tulis tata tertib sekolah, track 1, 2 dan seterusnya. Anak datang dia baca, oh harus datang sekolah tepat waktu. Dia datang seperti teori kontrol tadi. Dia datang motivasi tadi. Dia datang bukan karena memang dia mau tepat waktu, tapi dia datang karena ada aturan di situ supaya guru puas dengan kehadiran. Itu bahasa kita begitu. Dia datang karena dia mau puaskan guru punya hasrat tentang dia datang tepat waktu, tapi bukan kesadaran dia mau datang di tepat waktu. Karena kebajikan atau nilai-nilai universal ini itu tidak datang dari anak-anak sendiri. Sehingga dalam maksa nyata itu yang berikut, sehingga mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kan kita selama ini kan yang kita kenal adalah peraturan kelas. Tapi kenapa harus keyakinan kelas? Disebutkan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intensif. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah yakin bahwa dia harus datang tepat waktu, tidak tulis sudah Bapak dia datang tepat waktu, Bapak. Teman-teman, tidak tulis peraturan itu secara tertulis, anak-anak akan datang tepat waktu. Saya berani jamin itu, Bapak Ibu. Karena apa? Dia meyakini bahwa itu adalah suatu keyakinan. Jadi dia murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, teman-teman, ada satu materi dalam modul guru penggerak atau suatu aksi nyata yang disebut kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi guru bersama-sama dengan siswa, guru membimbing siswa. Kira-kira anak-anak kita ini apa yang mereka yakini, nilai-nilai positif yang baik yang harus mereka lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru hanya mengarahkan. Contoh begini, anak-anak begini, Pak, ini ketemu apel pagi, kok ada yang ini datang terlambat? Kan anak-anak bahasa kan seperti itu. Pak, kok tadi ini ada kawan yang keluar soalnya minta izin. Pak, kok ini Pak ada bicara tadi di apel, yang lain ada angkat batu lempar jemaah. Anak-anak bahasa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita yang membimbing. Oh, berarti kalau di apel pagi, kalau Bapak Ibu guru ada bicara, harusnya anak-anak itu buat apa? Nanti dia berpikir sendiri. Pak, kalau Pak bicara itu kita harus tega. Anak-anak bahasa begitu. Kita harus tega. Soal boleh bari. Nah, itu maksudnya begitu. Yang lain bilang begini, Pak, kalau misalnya, nah, kira-kira supaya yang datang terlambat ke teman yang tadi itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Nanti dia bilang, Pak, kita harus datang tepat waktu. Nah, guru tanya lagi, kenapa teman-teman itu tidak datang tepat waktu? Nanti mereka bilang begini, mungkin ada yang terlambat juga di kelas kita, dia bilang begini, Pak, saya masih bantu orang tua. Kita sebagai guru itu memang kejar lagi. Nah, bantu orang tua ini kakak bangun jam berapa? Anak bangun jam berapa? Jam 6, Pak. Berarti kan harus ada solusi di situ kan? Harus ada solusi. Kenapa bangun jam 6? Tadi malam ada acara. Ini Pol PP ada PM Gobransa, jadi nonton sampai jam 12.
bangunnya terlambat. Di situ guru ada untuk memberikan anak-anak merdeka untuk berpikir, memecahkan masalahnya sendiri dengan bertanggung jawab. Nah kalau begitu, kalau tidur itu harus kemana? Berarti harus supaya terlambat kita harus tidur siang, Pak. Kalau begitu, bangun jam berapa? Harus bangun jam 5, Pak. Baru ini. Itu semudah dari anak-anak, Bapak Ibu. Tidak perlu kita tentukan. Nah, maksudnya apa? Supaya yang datang dari anak-anak ini mencari keyakinan dong, mencari satu prinsip anak-anak di kelas itu untuk diterapkan. Nah, oleh karena itu aksinya karena itu dalam penerapan seperti ini yang saya sudah lakukan dengan siswa kelas 6 misalnya. Waktu tadi pagi saya datang Bapak, saya sudah siap, tapi sengaja dari terlambat untuk menciptakan kondisi di mana nanti anak-anak juga datang terlambat, misalnya seperti itu. Dan kita akan mengkondisikan itu. Bahkan tadi saya sempat kasih keluar tempat sampah, Ibu lihat Pak, dari kelas ini sampai kelas ini sekian. Masih ada anak-anak yang membersihkan sampah, ada anak-anak yang sudah apel, tapi masih membersihkan ruangan kelas. Itu gambaran. Sehingga waktu nanti masuk ke dalam kegiatan aksi nyata keyakinan kelas itu, anak-anak sudah ada gambaran tentang apa sih nilai positif yang harusnya dong buat. Begitu. Nah, yang pertama dia ada prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Dari apa yang sudah saya lakukan di kelas 6A, diharapkan juga kita semua bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi beda kelas, maka dia akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, yang pertama itu kita mempersilahkan murid-murid di kelas itu bercurah pendapat. Itu yang tadi saya bilang, tadi gambaran-gambaran itu kita ceritakan. Tadi Pak begini di luar itu tadi siapa tadi yang melempar? Bahasa kita seperti itu. Siapa tadi yang melempar? Nanti ada yang bilang, ini Jackson Pak. Nah, Jackson yang lempar teman tadi di belakang. Nah, kita mulai bercurah pendapat di kelas. Setelah itu yang kita diskusikan dengan anak-anak itu tentang nanti hal-hal positif yang nanti mereka harus lakukan. Tapi dari gambaran-gambaran yang negatif tadi. Nah, setelah itu anak-anak mencatat semua masukan-masukan. Guru mencatat semua masukan-masukan, murid di papan tulis. Ada di sini tapi sudah dihapus, ada foto. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi guru mencatat semua, bisa dalam kertas atau poster. Misalnya, Bapak Ibu kalau lihat ada di mana juga itu. Iya. Misalnya satu ini tadi, 3. Jadi bisa dibagi 2 kelompok. Setelah kita curah pendapat tadi, disepakati secara bersama keyakinan kelas kita. Ya, nilai-nilai positif apa saja yang mereka sampaikan. Ya, tadi saya sudah catat di papan. Nah, tugas selanjutnya adalah anak-anak mencatat sendiri di poster atau di kertas. Dan itu menjadi keyakinan kelas kita bersama. Bukan hanya anak-anak, keyakinan kelas itu juga guru. Makanya yang menghormati guru dan siswa. Misalnya begitu, Pak. Guru datang tepat waktu, guru dan siswa datang tepat waktu. Jadi kesepakatan itu secara bersama. Ini salah satu gambaran tadi. Ya, ini anak-anak mereka setelah
mencatat atau tulis keyakinan bersama itu di satu poster atau lembaran kertas, dan mereka sendiri maju untuk menempelnya di mari kelas, dan itu menjadi kesepakatan bersama. Sehingga apa, Bapak Ibu Guru? Sehingga yang dicatat ini murid akan merasa bahwa ini saya keyakinan ini saya buat, ini datang dari saya dan Bapak Ibu Guru. Bukan Bapak Ibu Guru catatnya yang baru datang ke ini, tapi dong sendiri yang mau begini. Karena tadi dari curah pendapat tadi, lembaga atau mau begini, sepakat kau yang lain, kau yang sepakat, kita tulis. Kita tulis itu. Baru nanti kita sebagai guru, kita perbaiki bahasa atau kalimat-kalimat dari murid tadi. Kalau dia bilang harus minta izin misalnya, atau harus menghormati guru, berarti kita rubah sikap menghormati dan menghargai guru dan teman sebaya di kelas. Itu kita baca jadi kesepakatan bersama. Itu salah satu aksi nyata. Salah satu aksi nyata Bapak Ibu saat kita melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas untuk memberikan nilai keyakinan atau nilai-nilai positif apa saja yang anak-anak bahkan guru harus melakukannya karena datang dari dalam diri sendiri, bukan karena tekanan guru, bukan karena faktor-faktor dari luar. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama tentang aksi nyata keyakinan kelas. Ya, semoga ini nanti ada prosedurnya, itu kita bisa kembangkan sendiri juga. Tidak harus berpatokan pada prosedur ini, tapi kita misalnya contoh di nomor 5 kalimat negatif itu begini: jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kita menggunakan kalimat yang positif. Contohnya begini: berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita pakai menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Datang tepat waktu, bukan begini. Jangan terlambat datang sekolah, bukan itu. Yang negatif tadi kita jadikan kalimat positif, sehingga itu dapat kepada anak-anak. Menjadi kalimat menjadi datang sekolah tepat waktu. Seperti contoh tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Karena kalimat ini ada mengandung hukuman, kayak ada sanksi begitu kalau ya. Tapi kalau misalnya berjalan di kelas atau koridor, itu karena anak-anak merasa bahwa mereka harus berjalan di kelas atau koridor, bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan. Itu yang dinamakan budaya positif atau nilai-nilai positif, hal-hal positif yang dilakukan siswa di sekolah dengan merdeka, dengan nyaman, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Nah teman-teman, yang kedua, yang terakhir, lanjut saja. Yang ketiga itu, yang kedua itu aksi nyata, yaitu segitiga restitusi. Teman-teman ada yang pernah dengar? Belum pernah segitiga restitusi. Saya dan Pak Ero biasa di mes biasa sedikit bahas-bahas tentang teori atau materi-materi Bapak. Dari segitiga restitusi ini gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Coba lihat di ini, gambarnya seperti ini. Yang ini, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Yang menurut ini menanyakan keyakinan. Yang di bawah ini menstabilkan identitas. Ini apa, Bapak Ibu? Ini tentang bagaimana guru membimbing anak saat anak melanggar keyakinan atau kesepakatan kita di kelas bahkan di lingkungan sekolah. Ini cara mengatasi.
Tadi kita di awal sudah bilang bahwa ada anak-anak yang datang terlambat, kita guru langsung berdiri, sini. Kenapa terlambat? Anak baru jawab, kayu, pok. Anak baru jawab, pusat dimakan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada satu cerita, anak datang terlambat dan tidak menggunakan sepatu warna hitam. Karena ada di tata tertib sekolah, anak sekolah menggunakan atau memakai sepatu berwarna hitam. Saat dia datang terlambat, sudah terlambat lagi, tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, tapi yang dia pakai sepatu warna putih. Di dalam tata tertib disebutkan bahwa kalau melanggar tata tertib poin ini, dia harus berjalan di koridor sekolah dengan tidak menggunakan sepatu. Maksudnya harus jalan bolak-balik selama 10 kali, sebanyak 10 kali tidak menggunakan sepatu, sambil bilang saya tidak mengulangi lagi kesalahan saya. Pak guru dengan tegas, karena misalnya Yanti, misalnya contoh saja, karena Yanti sudah melanggar tata tertib kita poin pertama, maka sanksinya adalah Yanti berjalan di koridor sekolah sambil mengucapkan kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Yanti dengan perasaan yang sangat sedih, dia bilang begini, Pak, kalau bisa kasih saya waktu untuk pulang, saya ganti saya punya sepatu warna hitam. Pak guru bilang, tidak, namanya peraturan harus ditegakkan. Jadi anak ini dengan sedih ikut perintah Pak guru, mendapat sanksi tadi waktu. Nah, teman-teman, coba kita berefleksi sejenak. Kira-kira yang dilakukan guru itu sudah benar atau tidak dalam menerapkan budaya positif atau keyakinan kelas yang disepakati. Ada ini saya tangkap. Saya kasih kesempatan sahabat Ibu Sri, Pak Yopi. Habis Pak Yopi Ibu. Terima kasih. Sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pak Hasan tadi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, contohnya tadi adalah ketika anak-anak melanggar peraturan sekolah, di mana seharusnya bersepatu warna hitam, tapi si anak memakai sepatu warna putih dan tidak mengguru tadi. Contoh adalah disuruh berlari atau berjalan mengelilingi lingkungan sekolah tanpa menggunakan alas kaki. Padahal si anak sudah meminta untuk, Pak, kalau dapat saya kembali ke rumah lalu saya ganti pakai sepatu hitam. Tindakan guru, contoh tindakan guru adalah guru tidak menerima atau tidak memindahkan masukan atau permintaan dari siswa tadi, tapi si guru tetap menerapkan peraturan sekolah, itu harus berjalan di sekolah tanpa menggunakan alas kaki. Dan tentu tindakan ini bukan tindakan yang baik atau yang positif, dan tindakan ini bukan merupakan contoh yang baik dalam kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Mungkin Bapak Kemsek ada tanggapan tentang ini. Baik. Terima kasih Pak Yopi.
yang Pak Yopi sampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan guru tadi tidak menerapkan prinsip segitiga restitusi seperti yang Bapak Ibu lihat di papan. Karena kalau dia pakai prinsip segitiga restitusi seperti materi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa anak melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan, tadi kan sudah pasti begitu. Seseorang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan atau memiliki alasan. Sehingga segitiga restitusi ini dibilang begini, kita harus pertama itu validasi tindakan dulu, validasi tindakan yang salah. Oh, anak ini sudah melanggar keyakinan. Tadi yang Pak Yopi masuk peraturan adalah keyakinan. Ini ibaratnya kita sudah membuat keyakinan itu dengan anak-anak, tapi ada anak yang melanggar keyakinan kelas itu. Nah, sehingga kita harus validasi tindakan dulu. Ini tindakan ini melanggar atau tidak, Bapak? Setelah itu kita sampaikan kepada anak. Misalnya, misalnya contoh, atau tadi siapa Yanti, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Validasi tindakan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Keyakinan kelas kita yang dilanggar itu apa? Misalnya tanya, dia akan bilang begini, Pak, saya salah menggunakan sepatu. Harusnya yang saya gunakan sepatu warna hitam. Nah, setelah dia menyampaikan itu, respon guru adalah menanyakan, mengapa kamu terlambat dan salah menggunakan sepatu. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti yang dijelaskan di awal, bahwa kalau anak datang terlambat, tetapi misalnya kita tidak tahu bahwa dia datang terlambat ini karena mungkin saja waktu dia datang sekolah neneknya jatuh sakit, atau misalnya waktu dia datang sekolah orang tuanya minta tolong dan itu tidak bisa ditinggalkan. Misalnya waktu dia datang sekolah dia dapat halangan di jalan. Misalnya dia harus, karena orang tuanya sakit, dia harus bantu mamanya waktu pagi hari itu atau malam hari harus menyimpan, pagi hari dia harus menyiapkan segala sesuatu, baru dia datang ke sekolah, sehingga dia tidak sempat lagi karena buru-buru dia menggunakan sepatu yang salah. Kalau tadi Pak Guru yang tadi kasih sanksi itu, kalau dia tahu alasan mengapa anak ini terlambat dan salah menggunakan sepatu, pasti dia tidak akan memberikan sanksi itu. Tetapi dia akan menstabilkan identitas anak. Yang seharusnya guru lakukan adalah, anak atau Yanti, kamu telah melanggar tata keyakinan kelas, namun semua orang pasti berbuat salah. Bukan pasti, semua orang pernah berbuat salah. Nah, setelah dia menstabilkan identitas, artinya anak akan kembali bahwa dia juga manusia dan dia bisa salah. Kalau kita pakai segitiga restitusi, yang terakhir guru akan bilang begini, kalau begitu besok yang dia akan datang terlambat atau tidak, pasti dia akan bilang, Pak, besok saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk saya tidak terlambat dan menggunakan sepatu warna hitam. Bapak Ibu, ingat ada satu solusi, yaitu tadi yang di teori tadi, ada satu solusi, yaitu kalau stimulus respon menangkal, ya kan? Tapi kalau di
teori kontrol menang. Ingat apa itu? Menang. Yang dimaksud menang itu apa? Kalau menang kalah tadi yang anak karena sanksi, guru merasa tata aturan sekolah benar. Tetapi kalau solusi menang, aturan sekolah ini anak dia mengakui dia melanggar aturan sekolah, guru menyampaikan bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Apa yang harus kamu lakukan supaya ke depan memperbaiki kesalahan kamu? Yang dibilang saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi supaya saya tidak terlambat. Dan guru memberikan solusi. Oh, lu kamu karena mama sakit kamu harus seperti ini. Diskusi di situ. Dan setelah itu yang merasa bahwa dia tidak ditekan, dia tidak disakiti dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Tetapi dia merasa bertanggung jawab untuk merubah diri di kemudian hari. Itu yang bernama solusi menang. Dan kemerdekaan terhadap anak. Tidak ada tekanan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita laksanakan dengan baik, saya sangat yakin bahwa kita bisa menciptakan budaya positif, nilai-nilai universal di SD Negeri Ajokena. Nah, teman-teman, mungkin ada video yang terakhir saya tampilkan. Setelah itu kita mengakhiri kegiatan. Ini video simulasi penerapan restitusi segitiga. Jadi ini ceritanya Jeremy dengan Jena datang terlambat. Jena menggunakan seragam putih merah dan Jeremy menggunakan seragam merah. Padahal sebenarnya di jam itu kelas itu tidak ada jam merah. Ya, Bapak Ibu, ini suaranya kurang jelas. Tapi ini yang dinamakan ini adalah menanyakan alasan mengapa anak-anak ini terlambat. Guru dan anak-anak ini mencari solusi terbaik, dan guru juga saat wawancara menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kedua anak ini itu bisa dilakukan juga sebagai manusia. Artinya pelanggaran ini, keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, namun guru memberikan jadi dia menyampaikan bahwa ada
sesuatu yang dia lakukan sehingga dia terlambat. Ada alasan yang seperti itu. Jadi guru tidak bisa langsung menjustice anak-anak atau menghukum anak-anak atau ini bahwa kamu sudah salah ya, seperti itu. Tapi menanyakan dulu. Tapi jadi menstabilkan identitas anak-anak itu. Nah, sehingga anak merasa bahwa mereka datang di sekolah ini mereka diperhatikan. Mereka sangat diperhatikan. Mereka bisa bersama-sama dengan guru untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami, yang anak-anak kita alami. Jadi guru itu hanya membimbing, hanya menjadi fasilitator dan motivator maupun inspirator di dalam kelas. Ya, dari itu simulasi segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas 6A, dan itu anak Jeremy dan anak Jenna sebagai model, dan itu juga yang kita akan terapkan Bapak Ibu dalam rangka kita menciptakan budaya suasana yang positif di lingkungan sekolah kita sebagai wujud bahwa mereka belajar harus dirasakan oleh murid, karena kita menjadi guru, menjadi pamong yang baik, yang memberikan motivasi maupun inspirasi bagi anak-anak. Jadi teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan sosialisasi pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada tindakan yang tidak sesuai. Dan juga Bapak Ibu, yang terakhir, setelah kegiatan ini, saat kita pulang kita merefleksikan kembali tugas kita sebagai guru, dan kita mau untuk kita sama-sama melakukan perubahan dan menerapkan budaya positif di SD Negeri Ajoken. Sekali lagi Bapak Ibu, tanamkan konsep 3M, murid. Hadirkan murid untuk bisa belajar dan juga mencintai, menghargai dirinya sendiri, guru, maupun saat dia kembali ke lingkungan atau tempat tinggalnya, dia bisa menerapkan budaya positif di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Esron yang telah memberikan materi sebagai penguatan, motivasi atau dorongan untuk kita semua. Dan mungkin saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sedikit menanggapi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Shalom. Jadi itu karena apa? Orang yang memberi seperti itu, maka yang menjawab sama. Kita ulang lagi, Shalom. Terima kasih. Barangkali setelah saya langsung tutup kok. Oke, terima
Terima kasih. Dari sepanjang sosialisasi, penjelasan, penguraian yang disampaikan oleh Bapak Hesron sebagai guru tunggal, itu terlalu banyak, bukan? Terlalu banyak, kecuali itu kita print, bukan? Kita print, kita bukukan, lalu dimiliki oleh setiap guru. Kalau bisa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesimpulan terakhir dari semua ini hanya satu saja. Itu kita sebagai guru harus menerapkan yang namanya 3M. Yang namanya 3M. Tadi 3M itu bilang murid. Dia mengganti kembali yang itu kalimat yang bilang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, seperti itu. Jadi dari murid, oleh murid, dan juga untuk murid. Nah, karena itu kita sebagai guru tetap juga kita harus memegang teguh semboyan dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ingat sasunut ada iman yang memakasa tutup guru handai. Kita guru harus pegang itu, bukan? Siap dari murid, ya toh, dari murid. Kita sebagai guru kita ada di depan buat apa? Ya toh, kita ada di tengah untuk buat apa? Ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ada banyak yang kita harus buat. Ketika kita berada di depan, kita harus buat ketika kita ada di tengah, juga kita harus buat ketika kita di belakang. Seperti itu. Dengan adanya itu, maka di ujung-ujungnya itu ada keberhasilan peserta didik atau yang disebut murid. Ketika murid berhasil, nama guru yang disebut. Itulah awal. Ketika guru berhasil, nama guru disebut. Ketika guru berhasil, nama pimpinan disebut. Selanjutnya dikenal dalam unit itu dikenal bukan karena pemimpinnya, dikenal bukan karena pribadi dari pemimpin itu, tapi dikenal dari warga sekolah, keberhasilan dari warga sekolah. Barangkali itu lebih penting, kita harus terapkan itu. Ya, barangkali itu dari saya. Mari kita semua, asal kita punya satu tekad, kita mau, kita ingin, kita sama-sama maju, pasti kita berhasil. Barangkali itu dari saya, dan saya minta terima kasih kepada Bapak Hesron yang mana di hari ini memberi suatu bekal kepada teman-teman, juga kepada saya. Ya, saya bukan ahlinya, tetapi ahlinya itu adalah pengalaman yang ada. Seperti itu. Mari kita satu, kita punya tekad untuk membangun sekolah ini, agar kita bisa sukses dalam tugas dan kerja kita. Dengan demikian, maka saya juga sampai di sini, dan saya izinkan saya untuk
untuk menutup kembali kegiatan ini. Izinkan saya untuk menutup kembali kegiatan ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menanggapi hasil materi dan bahkan sekaligus menutup kegiatan kita di siang hari ini. Terima kasih, mungkin kita sudah selesai kegiatan sebagai umat percaya. Tadi awalnya kita membukanya dengan doa, maka kita menutupnya juga harus dengan doa. Untuk itu mungkin saya minta salah satu teman guru untuk memimpin kita dalam doa. Pak Yopi memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa, dan saya menyebut kita yang bagian saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa Sorga, di siang hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di siang hari ini kami diberi kesempatan untuk kami anak-anak-Mu yang berada di tempat ini yang boleh mengikuti kegiatan sosialisasi calon guru penggerak oleh teman kami Bapak Hesro Modo, dan kami boleh mengikutinya dari awal kegiatan sampai saat ini berakhir dengan baik. Bapak kami surga, kiranya segala yang kami peroleh dari materi yang ada boleh bermanfaat untuk kami, dan kiranya kami dapat menerapkannya dalam proses kegiatan pembelajaran setiap hari. Kami surga, kami akan berpisah dari tempat ini, dan tentu kami akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kami mohon mengantar kami sehingga boleh tiba dan bertemu dengan keluarga kami, maupun tiba di tempat tinggal kami juga dalam keadaan sukacita. Segala perbuatan kami di sekolah ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu, walaupun kami tak dapat menyebutkan satu persatu Bapa. Kami percaya atas mengetahui apa menjadi perbuatan kami di sekolah ini, dan Kau akan mengabulkan. Tapi jangan seturut kehendak kami Bapa, kiranya kehendak kami menjadi. Ini doa, ini bersyukur kami Bapa, dengar dan indahkan doa kami. Sebab di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Allah Surga. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Yopi yang sudah memimpin doa penutup, dan mungkin acara kita sudah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mungkin acara seterusnya foto bersama baru kita pulang. Terima kasih.